Cinta ini pasti akan mengacaukan hidupku lebih dari apapun yang pernah ku coba kendalikan. Halo, nama saya Ananda. Saya berumur 27 tahun. Aku seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan teknologi informasi di kota kecil Malang. Aku selalu percaya bahwa cinta itu harus terencana, seperti rencana kerja yang tersusun rapi di spreadsheet Excel. Semua detail teratur, tidak ada kejutan yang tidak diinginkan. Namun, hidup ternyata punya rencana lain untukku. Rencana itu datang dalam bentuk seorang pria bernama Raffi dan anjing besarnya yang bernama Guntur. Aku bertemu Raffi di sebuah kedai kopi kecil di pojok jalan dekat apartemennya. Saat itu, dia duduk di meja dekat jendela, dengan sebuah buku yang terbuka di depannya dan secangkir kopi panas di tangannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang langsung menarik perhatianku. Mungkin itu cara tenangnya memegang buku atau senyum ramah yang dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Aku pura-pura sedang menatap keluar jendela, berharap dia tidak menyadari aku memperhatikannya. Tapi saat pandangan kami bertemu, dia menyapaku dengan anggukan ramah. Sedang menunggu seseorang? Suaranya hangat, seperti selimut tebal di malam yang dingin. Aku tidak menjawab, mencoba menahan gugup dan hanya menikmati pemandangan. Dia tersenyum dan bertanya apakah aku mau bergabung di mejanya karena kedai kopi itu sudah sangat penuh dan dia hampir selesai minum kopinya. Aku tentu saja menerima, siapa yang bisa menolak ajakan ngobrol dari pria asing yang tampak begitu menawan di bawah cahaya matahari yang masuk ke kedai itu? Obrolan kami mengalir dengan mudah. Raffi lucu dan perhatian. Dia bercerita tentang perjalanan-perjalanannya, hobi-hobinya, dan pekerjaannya di bidang TI. Seperti seseorang yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Hingga akhirnya dia menyebut nama Guntur. "Oh, kamu punya anjing?" tanyaku dengan santai, walau sudah ada firasat tentang kekacauan yang mungkin akan datang. "Iya," jawabnya, matanya berbinar. Golden Retriever besar. Dia hampir seperti sahabat terbaikku. Saat itu, aku merasakan retakan pertama dalam rencana cintaku yang sempurna. Aku sebenarnya bukan orang yang suka anjing. Aku lebih condong pada kucing, mandiri, tenang, dan bersih. Tapi aku memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, aku baru saja mengenal Raffi, dan dia tampak sangat mencintai Guntur sehingga aku rasa tidak pantas untuk mengomentari negatif. Pertemuan ketiga kami akhirnya aku diperkenalkan pada Guntur. Raffi mengundangku ke rumahnya untuk menonton film, dan saat aku masuk, aku disambut oleh bayangan emas besar yang langsung berlari ke arahku, menggonggong seolah-olah aku adalah tamu kehormatan. Raffi tertawa, berusaha mengendalikan tali anjing yang dia buat seadanya. "Tenang, nak. Ini Ananda," katanya. Aku mencoba tersenyum, sambil sibuk menyeimbangkan tas dan remote yang coba dicuri Guntur dari tanganku. Anjing itu terus melompat dan menjilati tanganku, mengendu sepatuku seolah mencari sesuatu yang sangat penting. Aku berkata, dia tampak sangat bersemangat, sambil berusaha tetap santai. Raffi mengelus kepala anjing itu dengan lembut. Dia hanya senang karena ada bau baru yang bisa dia selidiki. Dan dia memang suka merusak barang baru. Aku menatap keadaan ruang tamunya. Bantal sobek berserakan, kertas-kertas terkoyak di sudut ruangan, dan jejak kaki besar di sofa. Otakku otomatis menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk beres-beres ini. Tapi Raffi tampak santai saja. Dia membawa Guntur ke ruang lain dan menguncinya di sana sebelum kembali padaku. "Maaf ya. Dia memang agak intens," katanya. Intens adalah kata yang sangat lembut untuk menggambarkan Guntur, tapi aku tidak berkomentar.
Raffi terlihat sangat bahagia dengan kehadiranku, jadi aku memutuskan memberi kesempatan untuk anjing itu. Mungkin dia tidak sesulit yang kubayangkan. Namun, Guntur tidak berhenti menguji kesabaranku. Saat kami menonton film romantis, dia berhasil keluar dari kamar dan muncul di antara kami, meletakkan kaki besarnya di sofa dan mendorong aku ke samping. Raffi tertawa, tapi aku menghela napas frustrasi. Guntur, kembali ke tempatmu, pinta Raffi sambil mencoba mengangkatnya dariku, tapi anjing itu malah menjatuhkan diri ke pangkuan Raffi, meneteskan air liur di kaosnya dan menjilati wajahnya. Aku rasa dia cemburu, gurau Raffi sambil mengelus belakang telinga Guntur. Cemburu apa? Tanyaku sambil mengangkat alis. Kepadamu? Tentu saja, jawabnya sambil berkedip padaku. Seharusnya itu lucu, dan memang begitu, tapi itu juga membuatku sadar kalau jika aku ingin memenangkan hati Raffi, aku harus memenangkan hati Guntur dulu. Aku bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jika ada sesuatu yang aku inginkan, entah itu promosi kerja, penghargaan akademis, atau sepotong baju diskonan terakhir, aku akan mengejarnya dengan penuh tekad. Jadi, setelah menyadari bahwa Guntur lebih dari sekadar penghalang antara aku dan Raffi, aku memutuskan untuk menghadapi tantangan itu dengan kepala tegak. Tapi bagaimana caranya memenangkan hati seekor Golden Retriever besar yang sepertinya bertekad untuk mengacaukan setiap momen romantis antara aku dan pemiliknya? Aku mulai punya ide. Mungkin aku harus menghabiskan lebih banyak waktu sendiri dengannya. Awalnya terasa canggung dan sedikit menakutkan, tapi aku tahu ini satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan Guntur. Raffi menyarankan aku untuk mengajak Guntur jalan-jalan saat dia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan penting di kantor kecilnya. Guntur suka jalan-jalan, katanya sambil menyerahkan tali kekang. Ini akan jadi kesempatan bagus supaya kalian bisa kenal lebih dekat. Aku menatap anjing besar itu yang duduk setia di samping Raffi, ekornya bergoyang pelan, seperti menunggu giliran untuk menarikku berkeliling kampung. Kamu yakin? Tanyaku, ragu-ragu. Aku belum pernah jalan-jalan sama anjing sebesar dia. Raffi tersenyum meyakinkan. Tenang saja, cuma jangan sampai dia makan batu di jalan, itu kebiasaan anehnya. Aku mengangguk, setengah takut tapi juga penasaran. Jalan pagi di Malang, dengan udara yang masih segar dan sinar matahari yang hangat mulai menembus celah-celah pepohonan, terasa indah. Tapi 5 menit pertama berjalan lancar, justru setelah itu Guntur melihat seekor tupai melintas di pinggir jalan. Dia langsung melesat, menarik tali kekang dengan tenaga yang jauh melebihi kekuatanku. Aku terjatuh, tapi cepat-cepat berpegangan pada tali itu sambil berteriak, "Guntur, balik sini!" Anjing itu berhenti tiba-tiba di bawah pohon besar, hidungnya mencium udara seperti sedang memecahkan misteri kuno. Aku menghela napas, rambut dan bajuku penuh daun kering. Kamu benar-benar nggak mungkin diatur, ya? Gumamku sambil mencoba berdiri dan meluruskan pakaian. Tapi saat itu aku sadar, mungkin aku terlalu serius menghadapi semuanya. Mungkin Guntur bukan musuhku, tapi hanya ingin bermain dan bersenang-senang. Aku mulai melihat sisi lain dari anjing ini yang selama ini aku abaikan. Hari-hari berikutnya, aku mulai membangun rutinitas kecil dengan Guntur. Jalan pagi bersama setiap hari, membawanya ke taman dekat rumah, bahkan aku membeli camilan khusus anjing yang katanya bisa membantu melatihnya. Aku menonton video tentang cara melatih anjing, mencoba berbagai teknik supaya Guntur bisa lebih patuh. Ternyata dia merespon dengan baik ketika diberi hadiah, terutama makanan. Suatu sore di taman, kami bermain kejar-kejaran di rumput yang hijau dan lembut. Aku terjatuh dan berguling-guling bersama Guntur,
Jeansku kotor penuh tanah dan rumput yang menempel di mana-mana. Aku tertawa lepas, suara tawa yang sudah lama tidak kudengar, mengisi ruang terbuka itu sementara Guntur melompat-lompat dengan riang, menggonggong ceria. Ketika aku kembali ke rumah, Raffi sudah menunggu di pintu dengan ekspresi terhibur. "Kamu kenapa?" "Lihat sendiri deh." Aku tersenyum dan tertawa lagi, menyadari aku telah diterima oleh Guntur. "Aku rasa dia akhirnya menerima aku," kataku. Raffi mendekat, mengusap rambutku dan menarik sehelai rumput dari kepalaku. "Bagus, aku senang kamu mau berusaha." Aku tahu dia susah dikendalikan, tapi kalau sudah dapat hati dia, itu untuk selamanya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku saat aku memeluk Raffi balik. Mungkin Guntur bukan hanya penghalang, tapi ujian yang mengajarkanku kalau hidup tidak harus selalu sempurna untuk menjadi berharga. Malam itu, Raffi memasak makan malam spesial di rumahnya. Aku mencoba membantu, walaupun lebih banyak membuat berantakan daripada membantu. Sementara aku memotong sayuran di dapur, Guntur berkeliling, mengendus dan mengintip dengan penasaran. Aku tertawa melihatnya mencoba merebut wortel dari meja. Raffi melarangnya dengan lembut, dia cuma suka makan, bukan masak. Setelah makan malam, kami duduk di sofa menonton film. Kali ini Guntur tidak langsung meloncat ke antara kami. Dia berbaring di kaki kami, tanpa santai, seolah tahu aku sudah menjadi bagian dari keluarga kecil ini. Tapi tiba-tiba aku melihat tas kecil merek terkenal yang baru kubeli, yang tadi aku letakkan di sofa, kini tergeletak di lantai, sobek dan basah oleh air liur Guntur. Aku terkejut dan kesal. Raffi merasakan kekesalanku dan mencoba menenangkan. "Santai, nanti aku gantiin tas baru, ya." Aku tahu dia tulus. Mungkin aku harus belajar lebih sabar lagi menghadapi kekacauan kecil yang dibawa Guntur ke dalam hidupku. Tas itu simbol dari hidupku yang teratur, tapi sekarang berantakan seperti tas itu. Aku mulai menyadari, kadang hidup yang berantakan justru membawa kebahagiaan tak terduga. Aku menatap Guntur yang menatapku dengan mata coklat besar penuh penyesalan. Meski aku kesal, aku tak bisa menahan senyum kecil. Mungkin ini baru permulaan dari kisah kami bertiga. Aku tidak pernah menyangka bahwa seekor anjing besar seperti Guntur bisa memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh pandanganku tentang cinta dan kehidupan. Saat aku berdiri di ruang tamu rumah Raffi, memegang sisa-sisa tas yang hancur itu, ada perasaan campur aduk yang sulit kujelaskan. Frustrasi, tentu saja, tapi juga ada kehangatan aneh yang tumbuh perlahan di hatiku. Raffi mendekat dan memelukku dengan lembut, seolah ingin menguatkan aku. "Ananda, aku janji akan membelikan tas baru yang lebih bagus. Tapi tolong, jangan marah sama Guntur. Dia cuma anjing yang suka menjelajah dunia dengan mulutnya," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, meski masih merasa sedikit kesal. Tapi melihat tatapan Guntur yang menyesal, aku tahu aku tak bisa membencinya. Dia bukan hanya bagian dari kehidupan Raffi, tapi juga sudah mulai menjadi bagian dari hidupku. Hari-hari berikutnya, aku berusaha lebih sabar menerima kehadiran Guntur. Aku mulai memahami bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan atau rencana yang teratur, tapi tentang menerima kekacauan dan ketidaksempurnaan yang datang bersamanya. Aku belajar untuk menikmati tawa yang muncul dari kejadian-kejadian tak terduga, seperti saat Guntur mencuri camilan atau menggonggong di tengah malam. Suatu sore, ketika aku dan Raffi sedang duduk di taman, aku melihat Guntur berlari ke arahku dengan semangat. Dia membawa sebuah bola yang sudah usang dan berdebu, tapi matanya berbinar penuh harapan. "Sepertinya dia ingin kita bermain," kata Raffi sambil tersenyum. Aku mengangguk dan mulai melempar bola itu,
sementara Guntur berlari mengejarnya dengan lincah. Aku merasa kebahagiaan sederhana mengalir dalam diriku, sesuatu yang sebelumnya sulit aku rasakan dalam hidup yang terstruktur dan serba teratur. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang belum aku ketahui tentang Raffi dan Guntur. Ada rahasia kecil yang tersembunyi di balik senyum dan tawa mereka. Sesuatu yang membuatku penasaran dan sedikit gelisah. Malam itu, saat aku pulang ke apartemen, aku menemukan sebuah surat kecil yang terselip di bawah pintu. Surat itu tanpa nama pengirim, hanya berisi beberapa kalimat singkat yang membuat darahku berdesir. Jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Ada lebih dari sekadar Guntur dan Raffi yang harus kamu ketahui. Aku menatap kertas itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Siapakah yang mengirim surat itu? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik hubungan kami? Hatiku berdebar kencang. Aku tahu, petualangan ini belum berakhir. Malah, mungkin baru saja dimulai. Aku harus mencari tahu kebenarannya, walau itu berarti harus menghadapi kekacauan yang jauh lebih besar dari sekadar anjing nakal dan cinta yang tak terduga. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran misteri yang tak kunjung usai. Surat tanpa nama itu terus terngiang di pikiranku, membuat malam-malamku menjadi gelisah dan penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum ramah Raffi dan tingkah laku Guntur yang kadang terlalu berlebihan? Aku harus mencari tahu, meskipun hatiku berdegup kencang dan rasa takut mulai merayap masuk. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Raffi lebih awal, sebelum dia berangkat ke kantor. Aku ingin memperhatikan setiap detail yang mungkin bisa memberiku petunjuk. Saat aku melangkah masuk, suasana rumah terasa hangat seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di meja ruang tamu, aku melihat sebuah foto kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Foto Raffi bersama seorang wanita yang tidak kukenal, dengan ekspresi serius dan suasana yang penuh ketegangan. Aku bertanya pada diri sendiri, siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Raffi? Dan mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Rasa penasaran ini semakin membakar semangatku. Aku ingin tahu lebih banyak, walaupun aku tahu rasa ingin tahuku bisa membawa aku ke dalam situasi yang sulit. Tidak lama kemudian, Raffi datang dan menyapaku dengan senyum hangat seperti biasa. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku memutuskan untuk tidak langsung menanyakan foto itu, takut membuat suasana menjadi canggung. Sebaliknya, aku memilih untuk memulai pembicaraan ringan sambil mencari cara untuk menggali informasi secara perlahan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku semakin sadar bahwa ada lapisan-lapisan rahasia yang membentengi kehidupan Raffi. Dan Guntur, dengan segala kelicikan dan tingkah lakunya, seolah menjadi penjaga dari rahasia itu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah anjing besar itu benar-benar sekadar anjing peliharaan atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar hewan kesayangan? Hari-hari berikutnya, aku mencoba memperhatikan setiap gerak-gerik Raffi dan Guntur, mencari tanda-tanda yang bisa mengungkap misteri ini. Tapi semakin aku mencari, semakin dalam aku tenggelam dalam teka-teki yang tak kunjung selesai. Rasanya seperti aku sedang bermain dalam permainan yang aturan mainnya belum aku pahami sepenuhnya. Sementara itu, hubungan kami bertiga, aku, Raffi, dan Guntur, terus berkembang. Meskipun ada ketegangan yang tersembunyi, ada juga momen-momen kehangatan dan kebahagiaan yang sulit kuabaikan. Aku mulai menyadari bahwa mungkin, dalam kekacauan dan misteri ini, aku menemukan sesuatu yang selama ini aku cari, kehangatan sebuah keluarga yang unik dan tak terduga. Namun, di balik semua itu, surat misterius itu masih menunggu untuk dipecahkan. Dan aku tahu,
jawabannya akan mengubah segalanya. Apakah aku siap untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik Guntur dan Raffi? Atau akankah aku terjebak dalam labirin rahasia yang tak berujung? Aku belum tahu, tapi satu hal yang pasti, petualangan ini baru saja dimulai. Malam itu, setelah aku pulang dari rumah Raffi, pikiranku terus dipenuhi oleh bayangan foto wanita yang kutemukan di ruang tamu. Siapa dia? Apa dia bagian dari masa lalu Raffi yang belum dia ceritakan? Rasa penasaran membuatku tak bisa tidur, dan aku terus memutar ulang percakapan kami, berusaha menangkap petunjuk kecil yang mungkin terlewat. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengajak Raffi berbicara tentang masa lalunya secara santai. Aku ingin membuka pintu itu perlahan, tanpa membuatnya merasa terpojok. Raffi, aku penasaran, kamu pernah bilang tentang keluargamu, tapi aku belum pernah dengar tentang seseorang yang penting dalam hidupmu selain aku dan Guntur, kataku, mencoba terdengar ringan. Raffi menatapku lama, kemudian menarik napas dalam-dalam. Ada cerita lama, Ananda. Sesuatu yang belum aku siap untuk dibicarakan, jawabnya pelan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita masa lalu biasa. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan sikap Raffi. Dia menjadi lebih tertutup, sering menatap jauh keluar jendela, seolah ada beban yang menghimpit dadanya. Guntur pun tampak lebih gelisah, sering menggonggong tanpa sebab yang jelas, bahkan di malam hari. Suasana di rumahnya berubah, dari hangat menjadi penuh ketegangan yang tak terungkap. Suatu sore, saat aku sedang membantu membersihkan halaman, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik semak-semak. Kotak itu terkunci, tapi aku berhasil membukanya dengan sedikit usaha. Di dalamnya, aku menemukan beberapa foto lama, surat-surat yang sudah menguning, dan sebuah liontin kecil berbentuk hati. Aku tahu barang-barang ini pasti punya arti penting bagi Raffi. Rasa ingin tahuku semakin membuncah. Mungkinkah ini kunci untuk membuka misteri yang selama ini menyelimuti hidupnya? Tapi aku juga takut bahwa dengan membuka kotak itu, aku akan membongkar sesuatu yang tak bisa aku kendalikan. Ketika Raffi pulang, aku menunjukkan kotak itu kepadanya. Matanya melebar, lalu berubah menjadi sedih. Dia menarik nafas panjang dan berkata, "Ananda, aku rasa sudah waktunya aku jujur padamu. Ada masa lalu yang selama ini aku sembunyikan, dan itu berhubungan dengan wanita dalam foto itu dan dengan Guntur juga." Hatiku berdebar kencang, antara takut dan penasaran. Apa yang akan dia ceritakan? Dan apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya? Namun, aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu, meskipun itu berarti aku harus menghadapi badai dalam hidupku yang selama ini kupikir sudah teratur dan terkendali. Raffi duduk di sofa, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Dia menarik napas dalam, lalu mulai bercerita dengan suara pelan tapi tegas. "Dulu, sebelum aku bertemu kamu, ada wanita bernama Maya. Kami pernah sangat dekat, hampir seperti keluarga. Tapi kehidupannya rumit, dan aku terjebak di tengah masalah yang sulit aku jelaskan. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Guntur sebenarnya bukan sekadar anjing peliharaan. Dia adalah bagian dari masa lalu kami yang tak bisa aku lepaskan," lanjutnya. "Maya dan aku pernah berjanji untuk menjaga Guntur bersama, tapi setelah sesuatu terjadi, aku harus membawa Guntur menjauh dan memulai hidup baru." Hatiku berdebar kencang, mencoba mengerti betapa rumitnya masa lalu Raffi.
Aku merasa seperti menjadi saksi dari sebuah cerita yang selama ini tersembunyi di balik senyuman dan tawa mereka. "Kenapa kamu tidak pernah cerita semuanya sejak awal?" tanyaku lembut. Raffi menunduk, lalu mengangkat wajahnya kembali sambil tersenyum pahit. "Aku takut kamu akan menilai aku berbeda, atau bahkan pergi. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa menyembunyikan bagian penting dari hidupku darimu." Aku menggenggam tangannya, memberi dukungan tanpa kata. Dalam keheningan itu, aku menyadari betapa kuatnya hubungan kami, meskipun dibangun di atas pondasi yang penuh dengan rahasia dan ketidakpastian. Namun, cerita itu belum selesai. Raffi mengakui bahwa ada seseorang yang masih mengawasi kami, seseorang yang tidak ingin masa lalu itu hilang begitu saja. Surat misterius yang aku terima mungkin hanyalah permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Aku menatap keluar jendela, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Semua yang terjadi membuat hidupku berputar tak terkendali, jauh dari rencana sempurna yang pernah kubayangkan. Tapi di tengah kekacauan itu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan menerima cinta dalam segala ketidaksempurnaannya. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Namun, aku siap melangkah bersama Raffi dan Guntur, melewati badai yang akan datang. Karena terkadang, cinta memang harus berani menantang kekacauan demi menemukan kebahagiaan sejati. Malam itu, setelah cerita Raffi tentang masa lalunya, aku duduk termenung di sudut sofa. Suasana sunyi hanya diisi oleh detak jam dinding yang seolah mengingatkan betapa rapuhnya hidup ini. Aku mencoba meresapi semua yang baru saja kudengar, kisah maya, janji yang belum tuntas, dan bayang-bayang seseorang yang masih mengintai dari masa lalu. Guntur, yang biasanya aktif dan mengganggu, kini duduk di sebelahku dengan tenang, seakan mengerti ada sesuatu yang berbeda. Aku meraih kepala besarnya dan mengelus bulunya lembut, mencari ketenangan di tengah kekacauan perasaan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku mulai bertanya pada tetangga sekitar rumah Raffi, berharap mendapatkan petunjuk tentang wanita dalam foto itu atau siapapun yang mungkin menjadi ancaman bagi kami. Namun, respon mereka hanya samar dan penuh rahasia, seolah-olah aku memasuki dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangan. Di kantor, pikiranku sulit fokus. Aku terus memikirkan surat misterius itu dan peringatan yang tersembunyi di dalamnya. Siapa yang mengirimnya? Apa motifnya? Aku merasa seperti tokoh dalam film thriller, terjebak dalam permainan yang aku sendiri belum paham aturannya. Suatu sore, saat aku sedang berjalan-jalan dengan Guntur di sepanjang jalan setapak Malang yang rindang, aku merasakan ada yang mengawasi kami. Bayangan samar di balik pepohonan membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku memanggil Guntur, tapi anjing besar itu malah menatap ke arah bayangan itu dengan tatapan waspada. "Kita harus hati-hati, Guntur," bisikku pelan. Ketegangan semakin meningkat, dan aku mulai menyadari bahwa hidupku yang dulu sederhana kini berubah menjadi sebuah misteri yang harus aku pecahkan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi apapun yang tersembunyi di balik bayang-bayang itu? Atau akankah aku terperangkap dalam rahasia yang bisa menghancurkan segalanya? Meski ketakutan menyelimuti, ada satu hal yang aku yakini, aku tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Bersama Raffi dan Guntur, aku siap menghadapi segala rintangan, walau jalan yang harus kami lalui penuh dengan tikungan dan bahaya yang tak terduga. Dan di balik semua itu, aku tahu, kisah ini belum selesai. Malah, ini baru permulaan dari sebuah petualangan yang akan menguji batas kesetiaan, keberanian, dan cinta kami. Apa yang tersembunyi di balik bayang-bayang itu? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, penuh ketegangan dan tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Aku terus mencoba mengenali siapa sosok misterius yang mengirim surat dan mengawasi kami dari kejauhan. Namun, setiap kali aku merasa semakin dekat dengan jawaban, bayangan itu seolah menghilang, meninggalkanku dalam kebingungan yang semakin dalam. Suatu malam, aku terbangun karena suara langkah kaki di luar rumah Raffi. Jantungku berdetak kencang, dan tanpa sadar aku meraih ponsel, siap menghubungi Raffi atau bahkan polisi jika diperlukan. Tapi ketika aku mengintip melalui jendela, aku hanya melihat bayangan gelap yang cepat menghilang di balik pagar. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk membicarakan kejadian itu dengan Raffi. Dia mendengarkan dengan serius, kemudian menarik napas panjang. Ananda, aku tahu ini tidak mudah, tapi kita harus menghadapi ini bersama. Masa lalu ini belum selesai, dan mungkin kita harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga. Aku merasa takut, tapi juga ada kekuatan baru yang tumbuh dari dalam diriku. Bersama Raffi dan Guntur, aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan dan tawa, tapi juga tentang keberanian untuk tetap bertahan saat badai datang menerpa. Hari-hari kami dipenuhi dengan kewaspadaan, tapi juga momen-momen hangat yang menguatkan ikatan kami. Aku mulai memahami bahwa kekacauan yang dibawa Guntur bukanlah ancaman, melainkan bagian dari kehidupan yang memberi warna dan makna. Namun, di tengah semua itu, aku masih bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang ingin mengacaukan hidup kami? Apa motif di balik surat dan bayangan yang terus mengikuti kami? Dan yang terpenting, apakah aku dan Raffi siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya? Ketika malam semakin larut dan kota Malang tampak tenang, aku menatap keluar jendela, merasakan angin dingin yang menyapu wajahku. Petualangan ini belum berakhir. Malah, aku yakin, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menantang. Dan aku tahu, kapanpun jawaban itu datang, aku harus siap untuk menyambutnya, bersama Raffi dan Guntur, dalam cinta yang penuh dengan kekacauan dan misteri. Aku masih ingat betul malam itu, ketika suara langkah kaki itu kembali terdengar di halaman rumah Raffi. Kali ini, aku tak hanya berdiri di balik jendela, tapi aku memberanikan diri untuk keluar, menyalakan lampu halaman, dan menatap gelap yang menyembunyikan sosok asing itu. Namun, bayangan itu menghilang sebelum aku sempat mengenalinya. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tahu aku tak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Keesokan harinya, aku berbicara serius dengan Raffi. Kita harus mencari tahu siapa yang mengawasi kita, kataku tegas. Dia mengangguk, wajahnya penuh tekad. Aku setuju. Aku sudah lama merasa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Kami mulai menyusun rencana, mencoba mengumpulkan informasi dari tetangga dan teman-teman Raffi. Tapi semakin kami menggali, semakin banyak rahasia yang muncul ke permukaan. Ternyata masa lalu Raffi dan Maya tidak sesederhana yang kukira. Ada perselisihan keluarga, hutang yang belum lunas, dan janji-janji yang terpaksa harus dipecahkan dengan cara yang tidak mudah. Guntur, yang dulu hanya anjing nakal penuh energi, kini berubah menjadi penjaga setia kami. Dia selalu waspada, menyalak pada setiap suara asing yang datang. Aku mulai merasa bahwa Guntur bukan hanya sahabat kami, tapi juga pelindung yang tak tergantikan. Di tengah kekacauan itu, aku dan Raffi semakin dekat. Kami belajar saling percaya, meski bayang-bayang masa lalu terus mengintai. Aku sadar, cinta kami bukanlah kisah dongeng yang sempurna, tapi kisah nyata yang penuh liku dan tantangan. Namun, saat aku merasa mulai mengerti semuanya, sebuah kejutan besar datang. Di sebuah malam yang tenang, ponselku bergetar dengan pesan anonim,
jangan terlalu yakin semuanya sudah beres. Kebenaran sebenarnya akan segera terungkap. Pesan itu membuat darahku berdesir. Apa yang dimaksud dengan kebenaran sebenarnya? Siapa yang mengirim pesan ini? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku menatap Raffi, yang juga terlihat tegang. Kami tahu, perjalanan ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja memasuki babak paling gelap dan misterius. Dengan tekad yang semakin kuat, aku menarik nafas dalam-dalam dan berkata dalam hati, aku siap menghadapi apapun bersama mereka, Raffi dan Guntur. Karena cinta kami layak diperjuangkan, walaupun harus melewati badai terberat sekalipun. Malam itu, setelah membaca pesan misterius yang tiba-tiba muncul di ponselku, aku merasakan gelombang adrenalin mengalir deras dalam tubuh. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang masih menyala, mencoba mencerna tiap kata yang tertulis. Jangan terlalu yakin semuanya sudah beres. Kebenaran sebenarnya akan segera terungkap. Kalimat itu menggema di kepalaku, menimbulkan rasa takut sekaligus penasaran yang sulit kujelaskan. Raffi duduk di sebelahku, wajahnya serius namun penuh ketegasan. Kita harus siap, Ananda. Ini bukan hanya soal masa lalu kita, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyampaikan keberanian yang aku rasakan. Hari-hari berikutnya kami jalani dengan kewaspadaan tinggi. Setiap suara aneh, setiap langkah di luar rumah, membuat kami waspada. Guntur, yang biasanya penuh semangat, kini lebih tenang namun tetap waspada, selalu berada di dekat kami seperti pelindung setia. Suatu sore, saat kami bertiga berjalan-jalan di taman kecil dekat rumah, aku melihat sosok yang familiar mengintip dari balik pohon. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku memanggil Raffi dengan suara pelan, menunjuk ke arah sosok itu. Raffi mengangguk dan kami mengikuti bayangan itu dengan hati-hati. Namun saat kami mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak yang samar, selembar kertas kecil yang tergeletak di tanah. Aku mengambilnya dan membaca pesan singkat, jangan percaya pada siapapun, bahkan pada mereka yang paling dekat denganmu. Pesan itu seperti petir di siang bolong. Aku menatap Raffi dengan mata penuh pertanyaan. Apakah ada orang di sekitar kami yang bermain di belakang layar? Siapa yang ingin memecah belah kami? Malam itu, aku terjaga memikirkan semua kejadian yang terjadi. Rasa takut bercampur dengan tekad kuat untuk melindungi cinta dan keluarga kecil kami. Aku tahu, tantangan yang kami hadapi bukan hanya soal masa lalu, tapi juga pengkhianatan yang mungkin datang dari arah yang tak terduga. Di tengah kegelapan malam, aku berbisik pada diri sendiri, aku harus kuat. Untuk Raffi, untuk Guntur, dan untuk cinta yang telah membawa kami bersama. Tidak peduli seberapa besar badai yang datang, aku tidak akan menyerah. Kisah kami kini semakin rumit, penuh misteri dan bahaya yang mengintai. Namun aku yakin, dengan keberanian dan cinta kami bisa melewati semuanya, atau setidaknya berusaha sekuat tenaga untuk itu.